Salat tahajud sudah tidak asing kita dengar. Salat ini yang dikerjakan di sepertiga malam terakhir menjadi wasilah yang paling banyak digunakan orang muslim untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada sepertiga malam terakhir merupakan salah satu waktu yang mustajab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah salat tahajud ada pada Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Keutamaan salat sunnah 2 rakaat ini diucapkan oleh salah satu ulama 4 mazhab dalam Islam yakni Imam Syafi'i. Beliau berkata bahwa seorang muslim yang salat kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam terakhir, ibarat anak panah yang melesat tepat mengenai sasarannya. Kalam beliau ini mengindikasikan bahwa ketika kita ada hajat ataupun keinginan, lalu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salat tahajud merupakan solusi agar permohonan kita cepat terkabulkan. Begitu besar fadilah dan keutamaan salat sunnah 2 rakaat ini. Dan keutamaan ini hanya bisa digapai oleh orang yang beruntung saja yang bisa menyisihkan waktu tidurnya di sepertiga malam terakhir untuk wudhu dan salat. Namun ternyata ada kisah di mana seorang ahli tahajud justru malah merugi. Bagaimana kisahnya? Simak selengkapnya. Ahli salat tahajud yang merugi. Beliau bernama Abu bin Hashim, seorang ahli ibadah salat tahajud. Bertahun-tahun ia tidak pernah meninggalkan salat 2 rakaat ini. Suatu ketika saat ingin mengambil wudhu di malam hari, ia melihat sesosok makhluk yang duduk di dekat sumurnya. Lantas ia bertanya mengenai siapa makhluk itu dan apa tujuannya di sini. Makhluk itu menjawab bahwa dirinya adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang disuruh mencari hamba pecinta Allah yang sudah tertulis di buku yang dipegangnya. Mendengar hal itu, Abu bin Hashim dengan bangganya bertanya apakah ada namanya di buku itu, karena ia berasumsi bahwa namanya akan ada di buku itu. Lantaran ibadah tahajud yang selalu ia istiqomahkan. Malaikat pun membuka bukunya dan mencari nama Abu, ternyata tidak ada. Hal itu membuat Abu menangis sejadi-jadinya. Apa yang menyebabkan tahajud yang ia kerjakan selama ini tidak menjadikannya hamba yang dicinta Allah? Malaikat menjelaskan bahwa bukannya ia tak tahu amalan yang selalu dikerjakan oleh Abu termasuk tahajudnya yang tidak pernah absen. Tapi malaikat dilarang oleh Allah menulis nama Abu di buku itu. Karena Abu bin Hashim hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rajin tahajud juga suka memamerkan amalannya dan asik beribadah memikirkan dirinya sendiri. Padahal di sampingnya banyak orang yang sakit dan kelaparan. Bagaimana mungkin ia menjadi hamba yang dicinta Allah, bila ia tidak mencintai hamba yang diciptakan Allah? Kisah tersebut dapat diambil hikmah bahwa manusia hidup juga harus memikirkan hubungan sesama manusianya, hablum minanas. Bukan hanya semata-mata untuk ibadah tanpa memikirkan yang lainnya.